Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oh, ini kelas berapa tadi? Kelas 3, Bu. ini Kelas 4, Bu. kelas 4. Berarti hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kenapa bisa kita belajar bersama? Karena ibu kelas 3 tidak bisa hadir. Ibu kelas 3 lagi pergi ke dinas pendidikan, lagi ada urusan. Jadi ibu yang akan menggantikan pelajaran kalian hari ini. Baiklah. Untuk kelas 3 pelajarannya adalah Bahasa Indonesia. Kalau kelas 4 pelajaran kita hari ini adalah IPS. Baiklah, yang pertama ibu akan mengantar untuk kelas 3. Coba dibuka bukunya semua. Halaman berapa sekarang? 75. Buka dulu bukunya semua. Kelas 3. Sarah. Buka halaman 75. Pelajaran kelas 3 sekarang adalah tentang cuaca. Buka dulu. Sudah dibuka semua halaman 75? Sudah, Bu. Nah, yang lain jangan ada yang ribut. Coba dibuka halaman 75. Ramadhani, coba dibaca. Cuaca adalah keadaan Dengarkan, yang lain dengarkan. atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Jenis-jenis cuaca: cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca dingin, cuaca hujan, cuaca berangin, cuaca bersalju. Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Kata tidak baku adalah kebalikan dari kata tidak baku. Contoh kata tidak baku, kata baku. Dengarkan. Apa itu pengertian cuaca? Baca dulu, apa itu pengertian cuaca? Cuaca adalah keadaan udara dalam atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Dengarkan. Pengertian cuaca adalah suatu keadaan yang ada di atmosfer yang tidak menentu, kadang berubah-ubah. Misalnya sekarang cuaca, bagaimana keadaan cuaca hari ini? Cerah, Bu. panas, sangat panas, sehingga kita keringatan. Nah, untuk itu berapa jenis-jenis cuaca? Apa tadi cuacanya? Ada yang dingin, berangin, hujan, panas, cerah, dan sebagainya. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk mencari kata baku. Apa itu pengertian kata baku? Kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dia kata tidak baku, kebalikan dari kata baku, berarti yang tidak sebenarnya. Contoh, siapa yang tahu contohnya? Tunjuk tangan. Apiza, coba berikan contoh kata baku. Abjad jadi abjad. Sedangkan kalau kata bakunya adalah abjad. Misalnya kita buat contoh kata, menurut si kawan kita si Hafiza, kata bakunya adalah abjad. Seperti ini kan? Kalau dia kita ubah ke kata tidak baku, jadi abjad. Apa perbedaannya? Ada bedanya? Mana?
baku. Cari di mana yang kata baku dan di mana yang tidak baku. Kelompokkan. Sudah? Buat ke dalam bentuk tabel. Sudah? Ada lagi yang belum mengerti? Ada yang belum paham? Ada atau tidak? Sudah, berarti semuanya sudah mengerti. Silakan dikerjakan latihan 1. Jangan ribut. Sekarang Ibu akan nerangkan untuk kelas 5. Kelas 4. Sekarang kita halaman 78. Coba dibaca. Inaya. Bab 3. Sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Jenis-jenis sumber daya alam. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengarkan. Sekarang kita masuk ke dalam materi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Apa itu kira-kira pengertian sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan alam semesta yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan dan kesejahteraan untuk umat manusia. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengarkan. Pengertian dari sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta bisa dipergunakan berulang-ulang kali. Berarti hasil dari alam itu sendiri. Coba sebutkan siapa yang tahu berapa jenis sumber daya alam? Ada 2. Yang pertama adalah sumber daya alam dapat diperbaharui dan yang kedua yang tidak dapat diperbaharui. Kira-kira apa pengertian dari yang dapat diperbaharui? Bisa diolah terus menerus. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui tidak bisa dipakai terus menerus, terbatas keberadaannya. Siapa yang tahu contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Nampak? Yang dapat diperbaharui adalah padi dan jagung. Kenapa dikatakan padi dan jagung sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Karena keberadaannya tidak terbatas, bisa dipakai terus menerus. Misalnya jagung, bijinya kita tanam kembali, panen, ditanam kembali dan panen. Seperti itulah seterusnya. Padi juga kita buat bibit, dipanen dan ditanam kembali. Yang kedua yang tidak dapat diperbaharui. Nakal. Emas dan baja. Apa alasannya emas dan baja tidak dapat diperbaharui? Karena terbatas keberadaannya. Misalnya ada cincin emas. Kalau dia, bisakah emas tumbuh? Tidak, keberadaannya terbatas. Sampai sini sudah paham tentang sumber daya alam? Sudah. Sekarang kelas 4, silakan kerjakan halaman 78 latihan 1. Soal yang pertama adalah mencari contoh 10 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masing-masing satu soal 10 contoh. Sudah paham? Silakan kerjakan. Sekarang waktu kita sudah habis. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan kita kumpul. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Begitu juga
kita dulu untuk semangat menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan 1,